Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sairiang balam jo barabah, balam lalu barabah mandi. Sairiang salam jut sambah, salam lalu sambah kembali. Unsana bina mustika jaya namo cintoi bersebok kita di video kali ko. Semoga unsana ambona namo cintoi selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kita buktikan kembali kepada dunia siapa orang Minang yang sebenarnya. Mereka. Film Buya Hamka sedang diputar di bioskop-bioskop Indonesia saat ini. Film yang dibintangi oleh Vino G. Bastian dan Lydia Sita Bella, yang mana dua artis dan aktor merupakan keturunan Minang. Sangat menarik karena bicara tentang Buya Hamka tidak akan ada habisnya, karena tokoh yang multi talent, pahlawan nasional, ulama besar, pujangga besar, sarato pemikiran-pemikiran dan hatinya nan sangat janiah, inspirator dengan kata-kata mutiaranya, dengan nasihat-nasihatnya. Kita orang Minang sangat bangga memiliki Buya Hamka. Namun harapan kita Buya Hamka harus menjadi sosok suri tauladan bagi kita, mulai dari urusan berumah tangga yang mana digambarkan baik itu setianya istri beliau serta beliau sendiri yang menolak berpoligami. Tidak ada alasan untuk menduani. Dalam film ko pun dicaliakan begitu setianya Umi menatiangkan kopi untuk Buya dalam berkarya. Kita tahu Buya Hamka memiliki hati nan janiah, keikhlasan yang betul-betul nyato, yang tidak memiliki rasa dendam di dalam dirinya. Karena kita tahu Buya dihukum di penjara tanpa diadili oleh penguasa yaitu Presiden Soekarno. Namun Buya dengan ikhlas menjadi imam untuk menyembayangi Presiden Soekarno sewaktu meninggal atas permintaan Presiden Soekarno. Mungkin tidak akan bisa terjadi pada diri kita yang penuh dendam, penuh nafsu. Itulah gambaran sepintas dari Buya, dan masih banyak cerita-cerita tentang Buya Hamka tersebut, baik yang akan menjadi pelajaran bagi kita maupun menjadi pengalaman tambahan untuk kita menjalani hidup. Terutama dalam pandangan politik, Buya dituduh pengkhianat, Buya dituduh ingin menjual bangsa. Perjuangan yang tulus malah dianggap sebuah pengkhianatan. Tentu hal itu tidak akan bisa kita yang tidak memiliki hati lapang, memiliki keikhlasan dan ketulusan dalam menghadapi tuduhan-tuduhan seperti itu. Dan itu pelajaran bagi kita di tahun politik seperti saat ini. Allah mulai tampak bagi kita masing-masing pihak membuat isu, membuat cerita tentang keburukan pihak lain, bukan hanya mencoba untuk memunculkan kebaikan-kebaikan mereka, tapi malah menyerang dengan memunculkan keburukan-keburukan pihak lain. Iko merupakan politik yang tidak sehat untuk bangsa kita, karena kita bangsa yang gadang. Kalau Allah tak kotak-kotak akan gampang bagi pihak-pihak luar, pihak-pihak yang menginginkan kehancuran Indonesia. Makanya ambo
meminta kepada dosa nak kasarunyo dalam tahun politik ko menjadi pelajaran bagi kita tahun politik 2019. Kita tidak perlu basi tegang, saling mencaci maki, saling menghina, saling membuli terhadap pihak-pihak yang berbeda pandangan politik, berbeda pilihan politiknya. Karena Indonesia hari kita bangun bersama-sama, hari kita perkuat persatuan kita, karena dari zaman dahulunya perbedaan-perbedaan dalam pandangan politik tersebut sesuatu hal-hal yang biasa saja dan ini tetap terus berlangsung sampai saat ini dan ke masa depan. Mari dosa nak kesadonyo kita lihat video dan uraian dari Ustadz Abdul Somad tentang cerita Buya Hamka serta pendapat serta komentar dari ulama atau sekretaris MUI serta bagian seni budaya di MUI. Mari kita dengarkan dosa nak kesadonyo. Semoga cerita tentang Buya Hamka menjadi inspirasi bagi kita dalam menatap kehidupan yang carut-marut saat ini, yang tahun politik selalu membuat angin yang ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan. Buya Hamka dimasukkan ke dalam penjara, naik tapak kaki sepatu ke atas meja. Buya Hamka duduk, ditunjuk dengan telunjuk hina. Hei Hamka, pengkhianat negara, mau menjual NKRI ke Malaysia. Sampai terlintas di hati Buya Hamka, nampaknya pisau silet di tepi penjara. Hamka, ambil pisau silet itu, potong saja ke tanganmu. Tak ada gunanya kau hidup. Di Maninjau kau bergelar datuk, di Masjid Al-Azhar kau bergelar Buya Doktor dari Al-Azhar. Tak ada gunanya kau hidup dihina. Itu saking sakitnya hati Buya Hamka, dituliskannya dalam buku Tasawuf Modern. Beli Tasawuf Modern. Buya Hamka ketika mau meninggal minta bawakan, nak tolong ambilkan Tasawuf Modern, aku mau mengenang sakitnya di penjara. Waktu sakitku makin parah, kata Buya Hamka, dipindahkan aku ke rumah sakit hadiah dari pemerintah Rusia di Jakarta, namanya Rumah Sakit Persahabatan. Disitulah Buya Hamka sampai akhirnya PKI tumbang dan Buya Hamka keluar. Buya Hamka tetap berdakwah, jadi imam ceramah. Ketika dia sedang duduk di rumah, datanglah orang membawa secari kertas. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Tolong baca kertas ini. Apa isinya? Kalau aku mati nanti, tolong yang menyolatkan jenazahku adalah Hamka. Yang menyiksa, yang memenjarakan Buya Hamka selama 4 tahun itu akhirnya mati juga. Saya waktu itu penasaran, mau tak Buya Hamka ini? Mau tak? Mau Buya Hamka. Di situ kesal saya tutup buku itu. Kok mau dia? Kok mau Buya Hamka? Andai saya lah itu disiksa orang saya, lalu datang utusannya, andai aku mati, tolong yang mengimamiku Ustadz Abdul Somad, cari Ustadz Abu. Aku tak mau, sampai mati takkan kusolatkan. Barulah saya sadar betapa lembutnya hati Buya Hamka. Lunak Buya Hamka. Dia tak pernah di Al-Azhar, sekalipun dia tak pernah Azhar, tapi Al-Azhar memanggil dia, memberi dia gelar doktor. Tak pernah kuliah di Azhar. Ustadz Somad 4 tahun di Azhar, balik LC. Sadar diri, aku tak selevel. Hamka luar biasa. Difitnah, bersebar info seluruh Indonesia bahwa Hamka plagiator. Novelnya itu katanya diambil dari Al-Manfaluti, sastrawan Mesir. Ditulis di harian Lekra, PKI punya. Siapa yang memfitnah dia? Pramudia Anantatur, Pram. Buya tak melawan, diam. Akhirnya isu itu hilang, PKI jatuh, NKRI tetap tegak berdiri, dan tak lama sesudah itu datang perempuan bermata sipit dengan suaminya mu'alaq, mau masuk Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Nama saya. Enggak. Dia mau masuk Islam.
Kata Buya, kamu ini siapa? Saya disuruh ayah saya kemari Buya. Untuk apa? Supaya suami saya ini calon masuk Islam, belajar Islam sama Buya. Nama ayah kamu siapa? Pramudia Anantatu. Begitu cara Pram minta maaf. Dia tak datang ke rumah Hamka. Anak menantunya disuruhnya belajar Islam. Dan Hamka mengajar menantu Pram itu sampai paham Islam. Lembut hati Hamka. Padahal fitnah luar biasa. Andai saya lah jadi Hamka waktu itu. Datang orang mau belajar Islam. Sampai mati tak akan kuajar. Kau cari aja ustaz lain. Itu ustaz di MDI 1000 orang. Di IKMI ada 600 orang. Panas hatiku. Karena kalau hati kita panas, ngajar orang tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Kita marah. Tapi ternyata marah Hamka itu melebur. Bersama apa? Maaf. Tak berkesan. Kalau masih berkesan, berbekas, bukan maaf namanya. Saya maafkan dia Pak Ustaz. Tapi untuk datang ke rumahnya rasanya 2030 lah Pak Ustaz. Belum, itu belum maaf. Tak ada contoh. Nanti kalau saya sebutkan Nabi, orang, itu kan Nabi. Saya sebutkan Abu Bakar, itu kan Abu Bakar. Mana orang kita? Hamka, orang awak mana dari meninjau. Bisa dia memaafkan. Luar biasa Haji Abdul Malik. Tapi jangan bayangkan Hamka itu tak pemarah. Hamka itu pemarah. Waktu dia pergi haji naik kapal, berhentilah kapal di pelabuhan Padang. Sampai di pelabuhan, mau sholat, ada pegawai kapal melarang sholat. Mau ngadu mereka ke Buya. Buya, ya ini ada pegawai kapal melarang sholat berjamaah. Katanya tak ada sholat berjamaah di kapal. Sholat aja di kamar masing-masing. Oh, bangkit Buya Hamka. Mana orangnya? Ini amak ang kurang aja, apa ang kurang aja, datuk nenek ang kurang aja. Itu asli, tak saya robah bahasanya. Buka buku judulnya Ayah, ditulis oleh Irfan Hamka. Dia ikut melaksanakan haji, naik kapal dan menengok Buya Hamka marah luar biasa. Jadi Hamka itu ada saatnya dia marah, ada saatnya dia lunak, ada saatnya dia berkonfrontasi, ada saatnya dia lembut. Dalam masalah kunut subuh, lembut hati Buya Hamka. Diundang oleh orang NU di Jember, diangkatnya tangan. Allahumma hdina fiman hadain, amin. Orang semua tahu dia Muhammadiyah. Muhammadiyah tak berkunut, tapi hatinya lunak menjaga persatuan umat. Tapi ketika diajak dia oleh HMI, oleh Himpunan Mahasiswa Indonesia untuk menyambut Paus Paulus, tak mau deh. Ayolah Buya, kita tunjukkan bahwa kita ini welcome terhadap Paus. Tidak. Kenapa Buya tak mau? Bagaimana aku bersalaman dengan orang yang sudah mengkristenisasikan anak bangsaku? Tak mau dia. Begitu juga dengan fatwa Natal bersama. Buang itu fatwa. Ratu Alam Shah Prawira Negara tertekan karena presiden menteri mau Natal bersama. Cabut fatwa Natal. Atau Buya berhenti jadi ketua MUI. Lebih baik aku berhenti jadi ketua MUI daripada mencabut fatwa Natal bersama. Hamka keras berprinsip, tapi saat-saat memaafkan dia lunak. Kita ambil maaf Hamka di bulan Syawal yang penuh barakah. Ya, Buya ini kan sosok manusia yang memiliki banyak sekali kelebihannya. Dan salah satu kelebihan beliau adalah pikiran-pikirannya yang jernih, tulisan-tulisannya yang mencerahkan. Dan saya ketika membaca tulisan-tulisan Buya itu terasa bagaimana beliau itu menulis dengan hati. Jadi yang dituliskan itu adalah apa yang ada di dalam lubuk hatinya, yang disampaikan dengan sepenuh jiwa dan dengan rasa cinta dan tanggung jawab kepada umat dan bangsanya. Jadi beliau itu tidak banyak pikiran-pikiran yang istilahnya merancang macam-macam begitu, tapi hadir untuk mencerahkan, hadir untuk memberikan inspirasi-inspirasi dari apapun yang dilakukan. Sehingga kalau kita mengikuti buku-bukunya kan kemanapun beliau pergi hampir selalu ditulis. Apa yang dirasakan dituangkan, dan apa yang menjadi gagasan-gagasan itu sebagian besarnya selain menjadi sebuah gerakan, juga menjadi sebuah bagian dari perjuangan. Kita telah dididik oleh ulama-ulama kita ini bagaimana berjiwa negarawan, berjiwa nasionalis, bahwa beragama, berulama tidak mesti dengan ketegangan, tidak mesti dengan konfrontasi, tapi justru bisa dihadirkan dengan kelembutan. Inilah saya kira pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh elemen bangsa kita, terutama para pemimpin, bahwa
dendam politik itu tidak pernah ada dan tidak boleh ada bagi Buya Hamka. Kurang bagaimana beliau menderita di penjara 2 tahun lebih ya, 2 tahun 4 bulan di Sukabumi. Dengan sebagai seorang ulama yang sangat terhormat dinistakan di ruang penjara yang pengap. Pada awal-awal terutama sebelum beliau diberi kebebasan menulis, membaca, berkarya. Tapi ketika beliau bebas, kemudian beliau dikabari oleh ajudan Pak Harto tentang wafatnya Bung Karno dan Bung Karno membawa pesan agar yang menyolatkanku adalah Buya Hamka. Maka tanpa berpikir apa-apa Buya Hamka langsung menyambutnya. Beliau langsung bergegas dan langsung beliau menuju ke Wisma Yoso untuk mengimami sholat. Subhanallah. Padahal banyak orang menyayangkan kehadiran beliau gitu. Nah saya kira justru poinnya di sini bagi para pemimpin bangsa dan seluruh umat Islam dan bangsa Indonesia. Bahwa perbedaan visi, perbedaan ideologi, pertentangan, konflik segala macam tidak boleh menjadikan pemutus silaturahim, pemutus persahabatan, persaudaraan sebangsa setanah air. Itulah poinnya saya kira yang penting dari film Buya Hamka ini tentang persahabatan, persaudaraan seiman dan sebangsa setanah air itu. Demikianlah dusana kesedonyo lah kita samu dengarkan lah samu kita jalia. Silahkan dusana berpendapat, silahkan dusana memberi komentar. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.